Oke, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Thank Kalau you sudah hadir malam hari ini di Super Coach Festival Volume 2. Senang banget di sini sudah ada Mbak Beta. Thank you Mbak Beta. Sudah ada juga Kak Ivi Santoso. Dan OTW kayaknya Kak Maria ya. So thank you sudah hadir malam hari ini. Spesial banget hari ini temanya mengenai Discover Your Strengths. Nah, nanti Kak Ivi akan jadi pembicara pertama, kedua nanti Kak Maria, dan Mbak Beta yang ketiga. So, mereka akan bawakan materi yang luar biasa, tentunya tentang coaching, dan ada sisipan juga tentang strengths. Kenapa sih kita sebagai wanita ini penting banget untuk kenal potensi diri kita, kenal kekuatan diri kita, dan dengan coaching kiranya juga berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tak kenal maka tak sayang. Aku izin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Kenapa sih program ini sampai ada gitu? Oke, ini adalah program setelah aku membuat buku yang ketiga, Becoming Super Coach. Jadi, bulan lalu sudah ada eh, Super Coach Festival yang pertama dan kali ini di November 2020, 20 November 2025, sorry, aduh, kepleset ya. Itu adalah volume yang kedua gitu. So, hari ini aku mau share, namaku Armenia Widya Stuti, dalam sehari-hari berprofesi sebagai trainer dan fokusnya di strength coach karena aku belajar tentang Gallup Clifton Strengths sejak 2020 dan mengambil professional coach dari Coaching Indonesia di tahun 2021. Background pendidikan Psikologi Atmajaya, S2 di Magister Manajemen Institut Asia. Jadi bersyukur pada saat pandemi bisa kuliah di sana 1,5 tahun aja. Kemudian sekarang aktif sebagai trainer dan coach di Business Wisdom Institute, kemudian di First Asia, pasar trainer, dan di AW Consulting milikku sendiri. Dan beberapa materi training yang sering aku bawakan juga mengenai coaching, mengenai strength dan personality, dan beberapa training lainnya. Bersyukur bisa dipercaya dari berbagai corporate untuk membantu kegiatan training, melakukan sesi coaching baik online maupun offline gitu. Dan beberapa brand sudah aku bantu nggak melulu dengan Armenia Widya Stuti Consulting, tetapi juga banyak membantu di Business Wisdom Institute, First Asia maupun di pasar trainer. Jadi bersyukur kolaborasi ini bisa bikin Armenia terus bertumbuh menjadi trainer dan coach. Nah, ini tadi yang aku sempat bilang bahwa sudah ada 3 buku yang aku buat, semuanya super-super gitu ya. Ada Super Mom, ada Super Trainer, ini pengalaman perjalanan 14 tahun di dunia training, makanya aku bikin buku Super Trainer di tahun lalu. Kemudian Super Coach, Becoming a Super Coach ini karena sudah punya pengalaman kurang lebih 4-5 tahun ini di dunia coaching, sehingga aku juga ingin berbagi. Siapa tahu teman-teman juga tertarik mengenal dunia coaching. Dan 2 buku yang lain itu saya tulis bersama teman-teman di S2 Asia. Kurang lebih itu. Nah, ini apa sih tujuan Super Coach Festival? Jadi benar-benar ingin memperkenalkan coaching kepada banyak orang karena aku ngerasa banyak perubahan positif yang Armenia alami terutama ketika tahu tujuan hidup, ketika coach nanya Armen mau punya goals apa sih? Armen mau punya target apa? Sampai akhirnya berhasil bikin buku itu juga karena didampingi seorang coach. Kemudian banyak pencapaian di setelah pandemi, ngikutin banyak sertifikasi, ikutin banyak training-training, kemudian akhirnya bisa memberanikan diri menjadi trainer itu juga karena dunia coaching, sehingga aku jadi tahu passionku di mana, tujuan hidupku di mana. So, aku ngerasa manfaatnya, makanya di momen kali ini aku juga mau share membawa teman-teman yang juga di dunia coaching, ada Kak Ivi, ada Mbak Beta, ada Mbak Maria, ini juga sama-sama temenan, sepertemanan, kita sama-sama punya coach bareng gitu. Jadi Armenia yang udah coach juga masih butuh di coaching gitu. Nah, aku makanya bawa Kak Maria, Mbak Maria untuk ikut juga nih
berbagi pengalamannya di coaching tuh gimana sih gitu. Dan tujuan festival Super Coach ini juga untuk memberdayakan wanita. Yuk, sama-sama kita bertumbuh, makin percaya diri, makin kenal diri sendiri, supaya tujuannya bisa berdampak buat banyak orang. Terutama kita tuh bisa jadi wanita-wanita hebat dengan karya yang kita buat gitu. Aku sendiri fokusnya memang ke strengths. Jadi memperkenalkan setiap orang tuh punya uniqueness dengan talentanya masing-masing dari Gallup Clifton Strengths. Nanti mungkin Kak Ivi juga bisa banyak cerita bagaimana dia sebagai Gallup Certified Coach bisa sukses di hidupnya, bisa berdampak banyak buat eh, kaum wanita terutama ya, karena menggunakan talentanya ini. So, nanti kalau teman-teman mau ambil assessment bareng aku, nanti aku bantuin coaching juga nggak apa-apa, karena ketemu talenta diri tuh membuat kita tuh jadi orang-orang yang berhasil dan tentunya sukses dan bisa berdampak buat orang lain. Oke, next ini. Ini talentku teman-teman. Activator, maximizer, strategic, responsibility, dan developer. Ini kalau udah ambil assessmentnya, lalu ketemulah uniqueness-nya kita masing-masing. Jadi aku ngerasa karena kenal talent ini membuat akhirnya Armenia jadi bertumbuh, Armenia mengembangkan potensinya, so performance-nya juga mulai terlihat. Jadi harapannya ketika teman-teman kenal diri sendiri, kan discover your strengths ya. Mengenal kekuatan diri, teman-teman bisa jadi makin berdaya, makin bahagia, terutama itu ya. Makanya dari itu setiap Jumat malam 19.30 aku selalu berbagi, sharing apa sih talent-talent yang ada di Galup itu. Udah ada 11 talent yang kemarin aku sharing dan besok di hari Jumat aku akan sharing mengenai satu talent yaitu positivity. Yang punya slogan, punya quote, punya moto bahwa rumput tetangga memang biasanya lebih hijau gitu ya. Tapi orang dengan talent positivity bilang rumputku juga hijau kok gitu. Jadi mesti fokus sama diri sendiri sehingga bisa impactful buat orang lain. Oke, tanpa berlama-lama, sudah 19.40. Ini waktunya teman-temanku sharing. Nanti ada Kak Ivi, Mbak Maria, dan Mbak Beta sharing satu persatu. Estimasi waktunya kurang lebih 20 menit. Teman-teman boleh tanya, boleh chat, atau langsung raise hand setelah Kak Ivi, Mbak Maria, sama Mbak Beta sharing sesuatu. Kurang lebih itu. So, yang pertama ini ada Kak Ivi Santoso. Halo, selamat malam, Kak Ivi. Halo, malam Armen. So, thank you Kak sudah Iya. boleh apa ya membantu Armen untuk dalam Super Coach Festival volume kedua ini. Aku seneng banget Kak Wah, nggak sayang, terima kasih udah diundang hari ini. karena aku juga banyak belajar dari Kak Ivi. Kita sempat ketemu di salah satu perusahaan ya Kak di L'Oreal, kayaknya Mm-mm. tahun lalu gitu ya. Di mana Kak Ivi bawain mengenai strengths ini di perusahaan itu dan aku juga ngerasa banyak banget ngikutin story-storynya Kak Ivi di IG itu kayak powerful banget memberdayakan banyak wanita dengan karya-karyanya Kak Ivi. Jadi yuk kita sama-sama belajar dari Kak Ivi Santoso. Applause yang meriah teman-teman untuk Kak Ivi. Silahkan Terima Kak. kasih. Ini sekarang saya, maaf ya, saya ini ngomong dulu, saya ini agak-agak gaptek sama em, komputer. Jadi ini saya Oke. lagi coba, semoga lancar. Ini saya minta tolong anak saya untuk bantuin saya di samping jaga-jaga kalau Oh, maminya nggak bisa. Oke. ada Ya, ini Caitlyn udah ya? berarti Ini bantuin aman? ya. Aman, aman terlihat. Tinggal di Aman. ya oke, sip Kak. Oke, oke, udah, oke. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Ivi. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya Armen udah undang pada pagi hari ini karena memang strength itu salah satu topik favorit saya gitu ya. Hari ini kita memiliki saya akan bicara selama kurang lebih 20 menit, jadi mungkin sifatnya lebih agak santai. Tapi topik yang ingin saya bawa hari ini adalah bagaimana kita bisa mendesain a fulfilling life sebagai wanita gitu ya. Jadi kita bagaimana seorang wanita itu bisa menciptakan hidup yang bermakna gitu ya. Mengapa? Karena menurut saya kita sebagai wanita itu
naturally itu banyak banget yang dipikirin. Ya, banyak banget dipikirin. Saya sendiri sebagai seorang wanita merasa role saya itu banyak banget ya. Mulai dari saya sebagai seorang istri, saya sebagai ibu dari 3 orang anak, saya sebagai anak dari orang tua saya sebagai kakak, saya sebagai teman, saya sebagai wanita karir, saya sebagai menantu, dan masih banyak lagi. Nah, apakah laki-laki tidak begitu? Tentu saja laki-laki juga punya peran yang sama. Tapi yang bedanya adalah saya merasa bahwa di negara timur ini, wanita itu jauh lebih dituntut untuk hadir secara emotionally maupun secara tindakan langsung di role-role yang ada. Ya. Contohnya adalah misalnya orang tua sakit. Biasanya carinya ke anak perempuan, ya kan? Kalau anak lagi ada sesuatu gitu ya di sekolah, gurunya akan cari mamanya. Begitu juga dengan jadwal rumah tangga, dengan kebutuhan sesuatu, itu biasanya yang mengatur itu adalah istri atau kalau anaknya yang perempuan udah besar, nanti anaknya akan membantu mamanya. Nah, kenapa sih sebenarnya itu bisa terjadi? Ya karena memang kondisi sosial kita itu udah seperti itu, gitu ya. Nah, di mana saat ini itu sudah mulai trennya itu wanita-wanita itu banyak yang mandiri, ya, mulai bekerja, mulai aktif. Akhirnya wanita-wanita di Indonesia ini saya lihat itu banyak sekali kegiatannya ya. Sampai kadang-kadang mereka itu mungkin bisa jadi overwhelmed kebanyakan dan ada bahkan yang sampai seperti kayak ada istilahnya high functioning depression gitu ya. Jadi orang yang karena harus terus-menerus melakukan hal-hal ini, mereka jalan terus tapi sebenarnya di dalamnya hampa. Sebenarnya kenapa hampa itu? Karena mungkin mereka merasa mereka stuck ya. Mereka tidak bisa berkembang lagi dan mereka harus memenuhi semua role-role yang ada, ekspektasi orang-orang di sekitar mereka. Nah, makanya hari ini saya ingin sharing karena saya merasa dengan kita mengetahui kekuatan kita, itu kita bisa menggunakan kekuatan itu dengan tepat untuk memberikan makna di dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa menjalani hidup kita dengan lebih ringan, dengan lebih nyaman, lebih bahagia, dan juga lebih mengalir. Kira-kira begitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ivi Santoso dan saya graduate dari University of California di Berkeley, itu di San Francisco, di Amerika. Kemudian saya sempat bekerja di Amerika selama 1 tahun sebelum akhirnya saya pulang ke Indonesia. Saya sudah 10 tahun terakhir saya bekerja di Satoria Group ya, itu bidangnya manufacturing di Jawa Timur. Selain itu, saya juga sharing-sharing ya di Business Wisdom Institute, di mana tadi disebutin saya ketemu sama Mbak Armen di L'Oreal ya, waktu itu sempat apa namanya membicarakan tentang Gallup Strength kepada senior managers mereka. Setelah itu, nah saya sendiri itu memang sebenarnya menjadi Gallup Clifton Strength Coach ini bukan berawal dari seorang trainer ya. Jadi saya ini sebenarnya udah lama nggak masuk di dunia education sampai waktu itu saya saat bekerja saya itu menggunakan Gallup Clifton Strength. Nah dari dulu saya tuh memang udah seneng banget sama the concept of building strength. Bagaimana kita bisa memfokuskan pada kekuatan kita gitu ya. Karena saya merasa bahwa yes memang benar. Kalau kita memperbaiki kelemahan kita, kita bisa mengurangi resiko kegagalan. Tapi kalau kita mau membangun dari apa yang kita sudah bagus ya, kita akan bisa menjadi luar biasa. Contoh gampangnya adalah kalau kita melihat seorang anak ini nggak pernah belajar, matematikanya di sekolah dapat 9, bahasa Indonesianya dapat nilai 5, gitu ya. Yes, memang betul in a way harus ngajarin bahasa Indonesia juga, jangan sampai nilainya 5 terus nggak lulus gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kalau matematika nggak belajar aja dia bisa dapat 9, bayangkan kalau anak ini benar-benar dibimbing dengan baik, dia mungkin bisa menjadi juara di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan bisa ke internasional. Jadi kira-kira konsep begitu, maka menurut saya focusing di kelebihan kita itu adalah sangat baik gitu ya. Dan setelah saya menggunakan Gallup Strength untuk saya dan tim saya tuh benar-benar merasakan a significant impact bagaimana kita bekerja sama antara satu dengan yang lain ya. Jadi saya merasa saya dengan tim saya itu jadi sangat mengerti satu sama lain gitu ya. Kita komunikasi jauh lebih lancar, dinamika kita jauh lebih bagus, kita mengeplan apa-apa jauh lebih cepat. Benar-benar menurut saya itu life changing banget gitu ya.
Dan selayaknya ibu-ibu Indonesia ya, kalau saya ketemu satu yang bagus, tentu saja itu saya bawa pulang ke rumah, saya minta suami saya tes, dan saya minta anak saya yang besar tes juga ya. Waktu itu dia masih umur 10. Dan umur 10 dia tes pun dan keluar, dan menurut saya bagus banget hasilnya. Itu benar-benar seperti membuka mata saya langsung. Saya jauh bisa mengerti cara berpikir suami, cara berpikir anak, bagaimana cara membimbing dan mengarahkan anak. Itu luar biasa banget. Makanya hari ini sharing-sharing hopefully bisa membantu teman-teman juga. Gitu ya. Ini tadi why kenapa banyak wanita itu yang merasa jenuh gitu ya, banyak menjalani banyak peran, mengabaikan natural strength kita akhirnya, dan mencoba hebat di semua hal karena ekspektasi di luaran yang ada, bukan hebat di hal yang memang milik kita sendiri. Nah, sekarang saya ingin ambil contoh sedikit ya, apa sih maksudnya strength itu biar ada bayangan. Orang selalu bilang, Ivi, saya tahu kalau semua orang itu berbeda. Siapa yang nggak tahu ya kan? Orang itu pasti berbeda. Tapi pada kenyataannya menurut saya banyak orang yang tidak memperhatikan itu, terutama kalau mereka dalam bekerja, dalam menjalankan sehari-hari gitu ya. Saya beri untuk supaya lebih ada bayangan. Bayangkan aja misalnya kita tuh mencari seorang asisten gitu ya. Kita di kantor perlu personal assistant. Kemudian dicari ini sama HRD. HRD cariin dua orang, intern A sama intern B. HRD bilang sama kita, Bu, ini Bu ada dua orang ya. Ibu boleh tes A atau B, Ibu lebih cocok yang mana, lebih bagus yang mana, nanti Ibu ambil. Nanti pada saat end of work day, nanti Ibu infokan ke saya ya, Ibu prefer yang A atau prefer yang B. Oke, saya mau coba gitu ya. Oke, coba deh kalian berdua tolong research ya penggunaan dry shampoo gitu ya, shampoo kering gitu misalnya. Shampoo kering di Indonesia selama 10 tahun terakhir, berapa banyak marketnya dan lain-lain dan bagaimana pembagiannya. Oke, dua intern ini berangkat dan duduk di komputer mengerjakan itu, research, ya kan. Lewat 3 jam, tiba-tiba si A datang. Bu, ini Bu, saya sudah selesai. Dia memberikan 5 halaman, hasil researchnya dia, bagus banget, citingnya tepat, Anda happy. Oh, bagus, bagus, ya sudah, terima kasih. Anda bisa mengerjakan yang lain. Gitu. Oke. Anda tanya sama intern B, gimana pekerjaannya? Oh maaf Bu, sebentar belum ya. Anda ngintip, ternyata baru setengah halaman. Gimana sih? Anda tunggu, lunch, pulang. Akhirnya end of day Anda bilang, sudah Pak, gimana gitu. Oh ya ini Pak. Memberikan ke Anda 1 halaman saja, dan juga dengan citation yang tidak jelas. Dalam kasus ini, saya cukup yakin Anda akan memilih si A. Karena apa? Anda berpikir, si A pintar, si B kurang pintar. Si A rajin, si B malas. Mungkin senangannya nonton TikTok gitu ya. Mungkin banyak distraction gitu ya. Si A niat kerja, si B malas-malasan nggak niat kerja. Intinya begitulah. Anda pasti pilih si A. Pernah nggak Anda berpikir, kalau misalnya tugasnya itu diganti, misalnya saya mau menemui calon customer saya, ayo kalian berdua ikut sama saya. Silahkan bertemu dan berkenalan sama calon customer saya. Mungkin si A yang tadi pinter research itu, mungkin dia orangnya pendiam, introvert, dia diam aja, ketemu cuman kenalan, ya sudah. Mungkin si B akan bisa dengan sangat lancar ngomong-ngomong dengan customer itu, jadi best friend dan langsung jadi pembeli Anda. Ya, siapa tahu itu, tapi Anda tidak tahu. Itu namanya orang yang memiliki kelebihan apa? Kelebihan communication dan woo. Dan juga relator. Nanti saya bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Kalau tugasnya misalnya kita ganti, oh ini lagi mau Natal ya, saya mau mencari apa earning tambahan, maka saya akan menjual hampers Natal. Coba kalian cari ide, enaknya hamper Natalnya gimana gitu ya. Si A bingung, si B mungkin idenya banyak. Bu, sekarang lagi apa matcha lagi trending. Kita pakai matcha, kita pakai Korea vibe-nya karena lagi bagus di Indonesia. Wah, dia banyak idenya. Itu namanya orang yang memiliki ideation yang tinggi, memiliki talenta ideation. Ya, mungkin itu si B akan jauh lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan si A. Tapi bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa punya waktu untuk memilah-milah orang ini bagus di apa, orang ini bagus di apa dalam waktu yang singkat. Masa kita mau trial selama beberapa bulan dua-dua? Kan susah juga. Pada prakteknya memang sulit, nggak cuman orang lalai aja, tapi memang tidak semudah itu, gitu ya. Dan disitulah di mana collective strength comes in.
Ya, jadi Gallup-Clifton Strength itu basically adalah sebuah tes ya. Awalnya itu adalah diciptakan oleh Donald Clifton ya. Itu mengecek, mereka mewawancarai sekitar ribuan orang ya. Apa sih karakter-karakter yang membuat seseorang itu sukses? Dan mereka terbagi menjadi 4 area domain ini, domain besar ya. Executing, orang yang bagus dalam mengeksekut, menjalankan pekerjaan. Influencing, orang yang bagus dalam memengaruhi orang lain. Relationship building, orang yang bagus dalam membangun relationship. Dan strategic thinking, orang yang bagus dalam merencanakan sesuatu. Kalau kita mau tujuan kita ke sana, kita punya jalan apa? Kita harus pilih kemana? Bagaimana yang paling efisien? Orang strategic thinking. Oke. Nah, untuk supaya lebih ada ide buat teman-teman sebagian yang mungkin belum terlalu familiar sama ini ya. Salah satu contohnya adalah misalnya gini. Bagaimana Anda men-spot talent Anda? Sebenarnya itu bisa di-spot dari hal-hal kecil. Contohnya nih, pernah nggak kalian ya, mungkin di sini ada ya, siapa yang kalau misalnya lagi, let's say antri gitu ya, atau lagi duduk di pesawat gitu ya, secara naturalnya pasti ngomong-ngomong dengan orang sebelah Anda. Langsung tahu namanya siapa, ke sebelah ngapain, mau pergi kemana, anaknya berapa, pekerjaannya apa, jelas semua. Ya. Itu sebenarnya adalah talenta. Talenta apa? Talenta communication. Anda memiliki talenta communication yang sebenarnya kalau Anda kembangkan akan menjadi strength yang luar biasa. Strength-nya communication. Kalau communication ini dilatih, bisa membantu Anda mencapai hal-hal yang Anda mau. Ucapannya bisa membangun pengertian, hubungan, dan inspirasi untuk orang lain. Ya. Contoh talent lain. Siapa di sini yang kalau misalnya lagi nyetir ya di tol gitu ya, tiba-tiba disalip sama mobil ya, terus langsung teriak, langsung digas, nggak terima, langsung jadi kebut-kebutan gitu ya sama mobil itu. Akhirnya jadi apa namanya cepet-cepetan gitu ya, jadi racing gitu di jalan tol. Nah, percaya atau tidak, itu juga merupakan sebuah talenta. Ya, talenta apakah itu? Namanya talenta competition. Apa itu talenta competition? Competition adalah orang-orang yang akan termotivasi apabila dia melihat prestasi orang lain. Dia akan bilang, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Melihat orang lain akan menjadikan mereka termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu adalah talenta. Dan kalau itu bisa dikembangkan, akan menjadi luar biasa. Jadi kamu tahu misalnya, saya tahu saya punya competition. Lain kali kalau saya mau melakukan sesuatu, saya akan melihat orang lain. Orang lain bagaimana melakukannya? Oh mereka bisa, saya juga harus bisa. Kalau orang lain bisa, saya nggak terima, saya harus bisa juga. Itu adalah talenta yang sebenarnya luar biasa. Yang terakhir, pernah nggak kalau di apa namanya lift gitu ya? Kalau Anda mencet tombol lift itu nggak bisa sekali ya. Kalau mencet tombol itu pinginnya itu mencet berkali-kali gitu ya. Just in case kalau liftnya lupa gitu ya. Mungkin kalau saya pencet terus gitu, TV-nya bisa lebih cepat gitu ya. Pencet, 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 nggak sabar ya. Percaya atau tidak, itu juga adalah sebuah talenta. Aneh banget talenta apa itu? Namanya activator. Activator adalah orang yang pingin action. Yang penting adalah action. Planning itu nggak penting kalau nggak ada action. Nggak ada artinya kita berencana berapa lama pun, tapi kalau actionnya nggak jalan. Maka tipe-tipe orang seperti ini tuh ingin memulai sesuatu. Ayo kita cepat mulai, ingin menjalankan sesuatu. Itu adalah activator. Dan tentunya activator juga kalau kita invest di situ akan menjadi strength yang luar biasa. Oke. Okay? Nah, ini sebelum ini saya ngomong dulu, saya apa namanya cerita dulu nih tentang pengalaman saya ya. Jadi saya pribadi ya pernah ada, jadi sejak waktu itu sekitar 15 tahun lalu, waktu saya pulang dari Amerika, itu saya sempat, saya kan setelah pulang dari Amerika, nggak lama saya menikah ya. Pada saat setelah menikah itu, saya ada periode di mana saya itu sempat belum bekerja lagi gitu ya, karena mungkin waktu itu habis menikah, pindahan dan lain-lain, sempat ada rencana kalau mungkin punya anak dan lain-lain. Jadi waktu itu suami dan orang tua bilang, ya udahlah, kamu sambil melihat apa yang kamu mau kerjakan di Indonesia ini. Gitu. Waktu itu selama 3 bulan, saya bisa bilang bahwa 3 bulan itu mungkin merupakan salah satu 3 bulan yang paling frustrating buat saya ya. Saya tidak nyaman, nggak enak ya, bingung sendiri, kayak nggak tahu apa tujuan saya hidup, gitu ya. Saya jadi mudah marah ya, saya tuh dikit annoyed, jengkel terus, sampai suami saya itu kalau misalnya pulang telat dikit aja saya marah. Padahal saya tahu dia meeting di kantor juga, tapi saya marah seakan-akan karena kayak
gara-gara kamu aku harus sendirian dan aku harus nungguin kamu nggak menghargai aku gitu. Jadi kayak jadi spiraling gitu ya. Dan saat itu akhirnya saya juga bicara sama suami, akhirnya baik-baik. Suami menjelaskan, saya juga merasa, wah ini saya nggak bener kayaknya. Akhirnya saya pelan-pelan mencari kesibukan sendiri. Akhirnya ya pelan-pelan saya menemukan kesibukan dan akhirnya saya bisa cukup jalan lah. Akhirnya jalan secara rutin gitu ya. Saya kerja juga, punya anak dan lain-lain. Setelah itu waktu saya tes Galup waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah ya. Ini adalah top 5 saya. Ternyata nomor satu saya itu adalah achiever. Ya, achiever itu apa? Achiever itu adalah orang-orang yang produktif, orang-orang yang happy kalau dia menyelesaikan sesuatu. Dia merasa kalau saya menyelesaikan sesuatu itu saya produktif, saya senang, saya semangat. Meskipun nggak perlu hal-hal besar ya, hal-hal kecil. Pokoknya kalau saya bisa menyelesaikan sesuatu itu saya happy banget gitu ya. Membuat saya menjadi lebih bersemangat dan mau menjadi lebih baik. Dan saya senang. Yang penting itu saya bahagia. Kalau saya nggak menyelesaikan apa-apa, saya merasa ngapain saya hidup seperti ini. Nah, waktu saya baca itu bener-bener saya banget gitu ya. Sampai saya tuh ketawa karena ya itu saya banget gitu. Itu saya banget. Kalau misalnya saya liburan aja saya merasa harus sekalian ngapain juga itu maksimal saya. Menunjukkan sekali sifat saya. Dan kalau saya tahu ini pada saat waktu itu saya setelah menikah, saya nggak perlu melalui 3 bulan stres sendiri itu. Karena saya sudah paham diri saya sendiri dan saya bisa mengeset apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi lebih happy, lebih energized gitu ya. Em, jadi dari situ itu kita bisa tahu apa sih yang membuat kita lebih bersemangat, apa yang bisa motivate kita untuk jadi lebih baik. Itu semua kita belajar dari situ. Contoh lain ya, anak saya yang paling besar. Anak saya yang paling besar itu dari kecil tuh cerewet banget ya. Saya itu sering gemes sama dia ya karena dia itu orangnya sangat tidak goal oriented ya. Jadi misalnya dia suka gambar gitu ya. Saya bilang, "Ayo Caitlin, kamu ikut lomba gambar kah?" Nggak mau, Mami. Dia senangnya cuma gambar apa yang dia mau gitu, gambar di kertas, ntar kertasnya dibuang dan lain-lain. Gitu banget gitu. Dan saya seseorang yang sangat goal oriented kalau dilihat dari top 5 saya ini ya, saya kan cukup apa namanya intens gitu ya. Very frustrated melihat anak saya ini. Akhirnya waktu itu saya teskan dia ke Galup. Dan benar top dia itu adalah communication dan bu, salah duanya. Ya, betul menjelaskan kenapa dia cerewet gitu ya. Saya jadi sadar, iya kenapa dia itu cerewet banget. Dia itu ketemu sama teman saya aja, orang Singapura, umurnya 40 tahun, waktu dia umur 10 tahun, bisa ngomong-ngomong dan bisa tuker WA. Bingung kan? Saya baru sadar, oh itu ternyata itu tuh talentnya dia, Wu dan communication, di mana dia sangat bagus dalam berkomunikasi dengan orang lain. Begitu saya tahu itu, saya lebih mengarahkan ke dia ke hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Misalnya debat gitu ya, atau mungkin UN, United Nation, atau mungkin public speaking, hal-hal seperti itu. Dan memang dia hasilnya sangat bagus di area sana. Makanya waktu itu salah satunya adalah saya sempat iseng-iseng umur 10 saya ikutkan dia ke apa namanya lomba debat dan waktu itu dia lumayan bagus achievementnya sampai kita waktu itu pergi ke Yale University di Amerika seperti kayak finalnya gitu ya dengan persiapan yang cukup minimum padahal dia umur 10 waktu itu melawan anak-anak sampai umur 14 tahun gitu. Dan dari situ saya tuh baru sadar seberapa powerfulnya ini dalam hubungan personal kita. Ya, makanya waktu itu cerita dikit saya kan biasanya kan kalau ngomongin Galup ini kan selalu corporate ya, jadi selalu ngomong-ngomong sama orang-orang perusahaan atau sama organisasi. Sempat saya cerita-cerita tentang keluarga saya ini, bagaimana dinamika saya juga dengan suami saya jauh lebih mengerti dia. Beberapa orang-orang tuh bilang, Bu, buat yang khusus keluarga aja, Bu. Atau Bu, buat yang suami istri aja, Bu. Seperti konsultan pernikahan gitu. Saya tuh sampai ketawa. Ya nggak mungkin dong. Saya ini siapa? Maksudnya bukan konsultan, masa disuruh buat couple counseling gitu, berdasarkan Galup gitu ya. Tapi memang betul saya merasa efeknya memang luar biasa. Maka itu saya merasa Galup Clifton Strength ini untuk wanita itu sangat membantu kita untuk mengerti orang-orang di sekitar kita dan bagaimana kita menghandle orang-orang di sekitar kita itu. Ya. Nah, jadi strength itu apa sih? Strength itu sebenarnya
strength itu sebenarnya seperti kompas ya, menunjukkan apa yang membuat kita itu feel alive, hidup, apa yang mengenergize kita, membuat kita bersemangat, apa yang membuat kita terasa nyaman, membuat kita merasa natural gitu ya. Tapi seringkali karena tuntutan peran dan ekspektasi di sekitar kita itu, wanita itu justru strength-nya tenggelam karena kita fokus untuk memenuhi seharusnya kita ngapain. Harusnya kita menjadi anak yang baik, membantu orang tua, membantu teman, menjadi saudara yang baik, harus ada di sini untuk orang-orang di sekitar kita, daripada kita menjalani sebenarnya apa yang saya inginkan, apa yang saya suka. Kita sering terjebak di dalam situasi tersebut. Em, Maaf ini saya baru lihat kok ternyata jamnya udah jam 8 ya. Maaf banget saya kalau ngomong strength ini keasikan gitu ya. Jadi mungkin saya percepat aja. Jadi intinya apa yang kita harus kita ketahui kalau misalnya kita punya strength ya, kita harus kenali, gunakan secara intentional, tetap kita ada batasan, kita berkolaborasi dengan orang lain dan kita evaluasi. Ini ada beberapa coaching questions yang disesuaikan dengan tipe-tipe orang. Ini bisa dibaca sendiri mungkin. Dan yang terakhir ini, ya strength itu membantu kita kembali ke pusat diri kita sendiri, mengingatkan bahwa kita tidak perlu mengikuti ekspektasi, tidak perlu memenuhi tuntutan, dan tidak perlu menjadi versi yang orang lain inginkan. Tapi yang penting adalah kita bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Dan inilah quote yang saya suka endingnya, jadi travel far enough away, my friend, and you will discover something of great beauty, which is yourself. Terima kasih. Jadi gitu dulu dari saya, maaf banget. Em, Oke, Kak Ivi. oke, Thank you. Teman-teman ada yang iya, mau tanya? nggak Boleh loh. berasa nih. Gak apa-apa, soalnya biasanya ngajarnya seharian ya, Kak ya. Iya, bener. Biasanya ngajarnya sehari. Jadi, terus saya Terus, memang suka banget sama topik ini. Jadi mungkin saya bisa sharing-sharing itu bisa panjang gitu ya, karena saya banyak eh, mungkin pengalaman lah yang memang saya benar-benar merasa itu membantu saya banget gitu. oke, teman-teman ada yang mau tanya tentang Galup ini? Silahkan banget loh kalau ada yang mau tanya. Kayaknya anteng-anteng nih, ibu-ibu Iya. jangan-jangan sambil nyambi nih, Kak. Iya, Soalnya kan mungkin memang lagi banyak Google kan. nih, lagi Google Gallup Clifton gini nih. Iya, Semoga bener-bener yang bener. belum ambil nanti dengan ini bisa mencoba ya, karena memang menurut saya Betul. benar-benar life changing gitu. Jadi terima kasih juga buat Coach Armen yang selalu apa ya, inspire teman-teman semua ya untuk menemukan strength mereka gitu. Oke, oke. Oke ya, terima kasih. Thank you. Kalau memang nggak ada pertanyaan, terima kasih. Nanti kalau mau tanya juga tentang Gallup Clifton Strengths atau perusahaannya mau diajar tentang Gallup ini dengan Kak Ivi, sangat boleh ya Kak ya. Iya, iya bisa bisa. Boleh, boleh ini nggak Kak? Share IG-nya Kak. Oh iya bisa IG saya di eh, apa namanya @ivi Santoso, IVISANTOSO ya. Jadi saya sendiri juga cukup aktif di Instagram, tapi sama sekali nggak related sama pekerjaan saya. Yaitu lagi kembali lagi itu kembali karena terinspirasi dari achiever saya itu, yang memang saya tuh butuh produktif gitu ya. Makanya saya akhirnya di IG juga aktif. Ya itu adalah lahir dari salah satunya dari hasil saya explore strength saya itu. Ya, betul. Oke, nah ini sudah ada pembicara-pembicara berikutnya. Kita mau mungkin foto dulu nih, mumpung lengkap ya. Oh ya. Oke, ada Kak Maria, ada Mbak Beta. Nanti dilanjut dengan Kak Maria. Oke, teman-teman juga kalau misalnya mau open videonya sangat boleh loh, gitu Ya ya. nih, masa cuman kita berempat Iya. gini nih ya. Oke, kita mau foto dulu boleh teman-teman, Oke. mumpung ini sudah pembicaranya juga udah lengkap semuanya. Oh, ada pertanyaan tuh, Kak Oh Ivi. iya. Tes Galup di Hmm. mana, Bu Armen? Boleh Kak Ivi yang eh, sharing, Kak? Bisa. Jadi kalau tes Galup yang paling mudah kalau misalnya ada Instagram bisa ke @Business Wisdom Institute atau tadi ke Ivi Santoso tadi kalau mau lebih gampang kan ada nama saya jelas ya. Nanti bisa message saya, nanti saya arahkan ke WhatsApp gitu ya. Itu bagus banget. Anda cuma tes 30 menit berlaku untuk seumur hidup, nggak akan berubah ya. Dan Anda akan mendapat luar biasa banyak sekali dari situ. Oke, baik. Thank you. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Kak Ivi Santoso. Thank you, Kak, buat sharing hari ini. Dan dilanjut untuk berikutnya ada sharing dari Kak Maria. So, thank you, Kak Maria. Halo, apa kabar?
Luar biasa dan Ah, selalu diberkati. Terima kasih untuk Coach Armen sudah mengajak saya bergabung dengan para wanita coach-coach hebat di tempat ini. Salam kenal oke. semuanya. Salam kenal. Ada Kak Maria. Aku jadi seneng banget nih. Kak Maria tuh datang waktu itu pas acara launching bukuku gitu ya. Terus kita sebenarnya juga punya satu orang coach yang juga bantuin kita untuk coaching dan mentoring. Jadi satu Ya, perguruan ya, Kak Maria ya. ya, kita punya satu coach yang luar biasa dan senang bisa bertemu dengan banyak wanita-wanita hebat ya saat Betul, itu ya. betul, betul, betul. So, di Ya, sini Kak Maria memang sehari-hari sebagai trainer dan mungkin nanti jadi tertarik juga menjadi coach gitu, seperti Kak Ivi dan Mbak Beta gitu ya, yang sudah memang profesional bantu sesi coaching. So, Kak Maria, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan. baik. Izinkan saya share dulu ya. Oke, sebentar. Oke. Ya, salam kenal semuanya. Saya Maria Herianti. Dengan senang hati mau dipanggil sebagai Maria boleh, mau dipanggil sebagai Yanti juga welcome. Ya, dan benar sekali Coach Armen. Saya dalam fase berikutnya nih untuk perjalanan karir saya dan memang next stepnya adalah I'm I really want to learn about coaching ya. Jadi eh, Coach Ivy mungkin juga yang lainnya welcome. Nanti kita discuss lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Siapa sih saya yang diajak oleh Coach Armen? Saya terima kasih banyak sudah diajak untuk bersama-sama nih. Kita diskusi malam ini tentang strength ya. Jadi kalau dilihat diperkenalkan di dalam posternya Coach Armen untuk malam ini, saya adalah seorang ex atau mantan, ya mantan GM di corporate dan saya sebagai trainer. Jadi ini adalah perjalanan karir saya. Jadi eh, kalau dilihat dari angka umur mungkin agak banyak, but I trust it's just a number. Jadi tahun 1997, I'm very blessed saya memulai karir saya sebagai seorang trainer, tapi beauty trainer. Jadi saya mengajari mengenai skincare, mengenai makeup, dan menarik sekali karena saat itu di tahun itu perusahaan tempat saya bekerja adalah perusahaan Amerika, di mana mereka punya apa ya istilahnya itu punya perhatian yang luar biasa pada trainer dan dianggap trainer itu adalah front row, kunci dan juga sebagai ambassador dari perusahaan itu. Of course dari produknya. Jadi saya bless, saya di-train dengan sangat luar biasa. Kebetulan itu adalah perusahaan Amerika. Jadi tiap 2 tahun sekali kita kumpul di Amerika dan kita diberikan banyak pelatihan tentang public speaking, tentang what's do and don'ts as a trainer. Jadi itu menarik sekali. Nah, bekerja di perusahaan itu membuat saya sangat-sangat nyaman. Sekitar 6 tahun saya bekerja di situ. Dan akhirnya it's good to have somebody who knock at my door. Dan itu adalah my hubby, my husband, untuk dia bilang, "Hey, kamu mau berapa lama di sini? Jangan so comfortable di sini. Coba berpindah ke hal yang lainnya." Dan akhirnya saya berpikir, I want to be someone yang benar-benar di dunia kosmetik. Akhirnya saya pindah ke kosmetik tapi yang lebih high end. Dan di situ juga sebagai trainer dan juga PR ya. Tapi saya ingin lagi bekerja di satu perusahaan yaitu perusahaan yang terbesar saat itu dalam hal beauty. Dia punya produk dari paling bawah kelas level istilahnya itu level mass sampai ke level yang paling atas atau high end. Dan di perusahaan itu again menurut saya sekarang saya blessed. Saya dilihat oleh atasan saya untuk saya dipindahkan ke posisi yang berbeda
yaitu posisi sebagai bisnis atau di bisnis department. Jadi saya berpindah dari training tadinya ngurusin anak-anak yang menjual produk-produk makeup ke ke bisnis begitu. Nah, jadi eh, satu perpindahan menurut saya perpindahan alih profesi lah mudahnya begitu. Dan dari perusahaan itulah saya terus di dunia bisnis. Pada zaman itu ya Coach Armen dan semuanya eh, atasan-atasan saya bilang begini, kamu di training mau jadi apa? Karena di tahun-tahun itu training is training, the highest training manager atau training director. Tapi itu very little people. Atau kalau mau ya mesti ke luar negeri gitu, kerja di zone karena di Indonesia kita udah that's the only title yang kita bisa dapat. Akhirnya saya berpindah ke bisnis. Dari situ saya mengembangkan lagi sesudah 5 tahun lebih di sana. Saya berpindah tempat duduk dari tadinya sebagai bisnis di satu perusahaan, saya ke retailer, pindah tempat duduk. Lalu kemudian saya masuk ke beauty lagi, dan akhirnya ada satu industri yang saya diajak untuk bergabung, dan ini sedikit berbeda dari beauty. Tapi mereka punya treatment yang hampir sama, yaitu sama-sama di dunia di mana luxury berada. Jadi how to treat the customer dan itu eh, saya bilang almost the same seperti di beauty. Dan akhirnya sesudah dari perusahaan itu saya di beauty lagi kembali dari watches industry. Dan akhirnya sesudah dari beauty itu saya balik lagi ditarik oleh seseorang yang saya kenal yang meminta saya membantu untuk di watches industry lagi. Tapi ada satu nih, Coach Armen dan semuanya yang hadir, ada satu hal yang membuat saya eh, istilahnya adalah keresahan, yaitu sebagai seorang wanita karir, saya mau bekerja sampai berapa lama sih? Apakah saya mau bekerja sampai saya dipensiunkan? Atau saya menyiapkan diri untuk nanti saya pensiun dan saya ada sesuatu pekerjaan, backbone yang saya sukai, yang juga mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi dimulailah satu hal yang menarik dan selama saya sekian puluh tahun bekerja, ternyata saya berpikir saya belajar banyak ya. Hampir 30 tahun saya bekerja, ternyata ada skill yang tidak pernah usang, yaitu public speaking skill dan juga entrepreneurship. Ini tidak pernah usang. Karena saat saya bekerja sebagai seorang profesional di bisnis, maka dibutuhkan entrepreneurship. Jadi sejak tahun 2019 sebenarnya saya sudah memulai bersama suami, yaitu kita memiliki bisnis shoes and bag spa. Ini adalah dunia yang wanita sukai. Dan pada tahun 2022 saya juga diingatkan lagi bahwa saya punya skill yang tadi saya bilang tidak pernah usang, yaitu public speaking skill. Akhirnya saya mengambil BNSP untuk dapat certification. Karena selama sebelum 2022 saya asik dengan dunia karir. Dan di situ di perusahaan yang cukup baik, mereka mengembangkan tidak hanya hard skill kita, tapi juga soft skill. Soft skill dalam artian saya diikut sertakan di dalam pelatihan-pelatihan yang itu akan mengembangkan kita. Dan akhirnya saya look back, apa sih yang saya dapatkan? Begitu. Dan ternyata dua skill ini yang benar-benar bermanfaat untuk saya. Nah, sebagai seorang trainer juga atau orang bilang narasumber ya. Dan thanks God, Coach Armen dan semuanya sejak minggu lalu saya diminta menjadi konsultan untuk beauty oleh satu perusahaan. Jadi eh, menarik perjalanan di kehidupan setelah saya tidak berkarir di corporate.
Nah, banyak hal yang baru dan menurut saya tidak hanya menjadi narasumber, tapi saya memulai hidup baru yang em, wow, ini sesuatu yang luar biasa sekali, yaitu saya menjadi konten kreator. Kalau dulu waktu saya bekerja di perusahaan-perusahaan sebagai senior management, kita punya tim sendiri untuk marketing, punya tim sendiri untuk yang buat konten, dan lain-lainnya. Dan of course, kadang approval harus ke kita kan. Jadi saya tahu nih pakai agensi yang mana, lalu apa strateginya. Tapi sekarang coach, beda banget. Saya harus melakukannya. Saya harus buat videonya dan saya harus melakukan semuanya. At first, otak saya masih berpikir sebagai seorang karyawan corporate di mana ya udah kita pakai agensi. Tapi again, thanks God, ada yang mengingatkan saya, kalau kamu mau bisnis sendiri, kamu harus belajar. Nggak bisa semua dikerjakan agensi atau dikerjakan orang lain. Dan akhirnya, good point. Jadi, I have to learn something. Begitu. Dan kita bicara tentang finding your strength. Terus terang, mm, sekarang ya, sesudah saya bertemu dengan Coach Vivi, Coach Armen, dan yang lain-lain, dan semua coach yang di sini, I wish I can meet you maybe 20 years ago. Di mana dulu mungkin saya sudah mendapatkan coaching yang sangat berguna buat saya. Tapi kalau kita bicara, tahu nggak sih kekuatanmu, kemampuanmu, your strength itu apa sih, gitu kan? Mungkin dulu saya bilang, saya tahu deh kepribadian saya, kemampuan saya tahu, gitu kan? Ada yang bilang, dari profesi saya tahu kekuatan saya. Dari ikut pelatihan, kita bisa tahu, oh ternyata saya itu punya kekuatan di sini. Karena nggak banyak orang yang tahu apa kekuatannya. Kemudian, kalau sekarang kita bisa ikut coaching. Kita bisa ikut coaching dan itu menarik sekali. Dan sekarang banyak coach yang bisa membantu kita di sini. Ada Coach Armin, Coach Ivy, dan yang lainnya. Semuanya. Tapi ada juga yang istilahnya kata orang, saya itu, kekuatan kamu itu di sini loh. Dan itu cuma kata orang. Kita nggak pernah tahu kekuatan kita itu sampai di mana. Atau sebenarnya strength saya itu apa sih? Nah, untuk semua yang hadir di sini, kenapa saya sharing tadi pengalaman saya? Karena ternyata pengalaman bekerja saya itu banyak membentuk pribadi saya sekarang. Jadi, waktu saya masih di corporate, kita ada beberapa hal yang kita di training. Contoh, waktu saya menjadi trainer, dunia training itu ternyata dunia yang sangat membahagiakan buat saya. Saat saya memberikan training, saya berbagi ilmu. Saat saya memberikan training, saya berbagi pengalaman. Bertemu banyak orang. Di pekerjaan saya yang sebelum-sebelumnya sebagai trainer, saya pasti traveling. Yang bahkan sedikit sharing ya. Training saya pertama dulu tahun 1997 itu ke Papua dan ke Timor Timur. Waktu itu masih Indonesia. Ya, jadi sangat-sangat menarik dan 3 tahun pertama sebagai trainer, I really enjoy traveling. Jadi bulan ini ke sini, bulan depan ke sana ke sini, dan pengalamannya banyak banget. Juga belajar banyak, yaitu belajar public speaking, teknologi terbaru, produk info, ingredients, creativity, macam-macam. Banyak hal yang kita pelajari. Dan dunia training buat saya, mengajari saya banyak karena saya belajar banyak hal dan di-equip oleh perusahaan itu. Jadi sangat menarik. Dan saat saya alih profesi dari trainer menjadi senior management, di mana saya harus belajar banyak hal, ini adalah alih profesi pertama buat diri saya. Dan saat kita menjadi manajer, berpindah posisi, apalagi menangani bisnis, wow,
dunianya benar-benar berbeda, yaitu nomor satu, saya harus belajar data. Kalau dulu training berhubungan dengan manusia, bagaimana membangun manusia, memberi education, sekarang saya harus belajar mengenai data. Oh my God. Eh, Bumi dan langit, contoh, waktu ditanya salesnya berapa? Kalau kita bilang banyak, nggak bisa diterima. Harus angka, because numbers talk. Dan ada business review. Kalau dulu meeting mungkin tentang perkembangan trainee kita. Tapi sekarang I have to present the business, mana yang growing, mana yang tidak, dan lain-lainnya. Saya harus tahu culture-nya, bagaimana ketemu dengan klien kita, networking di internal atau di eksternal. Dan baik jadi manajer maupun general manager, semua yang manajer. Saya bilang seperti hamburger, ya. Jadi di atas ada atasan, di bawah ada bawahan. Kita di tengah ini manajer. Belum lagi di samping, di side-nya ada peers kita, ada customer, ada klien kita. Itu banyak banget yang di samping-samping kita itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mensiasati challenges yang ada. Alih profesi ini membutuhkan kekuatan kita. Dan sekali lagi, waktu saya bekerja dulu, saya tidak berpikir untuk saya ambil pelatihan sendiri karena company menyediakan. Contoh personality type. Ada perusahaan yang mengajarkan saya dulu tentang personality plus. Ada koleris, ada sanguin, flegmatis, dan melankolis. Saat saya sebagai trainer, dan kebetulan pribadi saya itu lebih sanguin ya, lebih cheerful, friendly, begitu ya. Jadi happy, orang bilang happy go lucky ya, happy and enjoy gitu. Itu saya sebagai trainer. Once saya menjadi seorang middle and high atau upper management, saya dituntut yang berbeda. Apalagi menangani sekian banyak tim, dan tujuan kita itu jelas banget. Target penjualan sekian, sekian gitu kan. Jadi mau tidak mau, ternyata saya di-build. Dan tanpa saya sadar, tadinya saya berpikir bahwa saya itu hanya sanguin. Bahwa saya itu hanya kreatif, hanya bisa lakukan gini, gini, gini. Tapi kemudian saya menemukan dengan posisi pekerjaan saya dan juga dengan pelatihan yang saya dapatkan, dengan tuntutan yang ada, ternyata kita bisa dibentuk. Kekuatan kita itu bisa dibentuk. Dari yang tadinya sanguin, mau tidak mau, ternyata di dalam diri saya ada jiwa koleris. Jadi saya tidak 100% sanguin. Ternyata saya bisa fokus, mendirect, dan satu lagi, bos saya bilang, waktu saya diinterview di salah satu tempat, dilakukan tes di ISC, ternyata drive saya itu sangat tinggi, di mana di saat saya mulai istilahnya itu ada tekanan. Dan mereka menerima saya karena bahwa, oh, anak ini ternyata drive-nya lumayan, jadi bisa akan mendrive tim yang ada. Dan terus terang, kalau 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 saya tidak mendapat pelatihan, mendapat pengetahuan, maka saya nggak akan pernah tahu saya itu kekuatannya di mana, drive-nya itu di mana, dan bagaimana. Terus terang, coach, mungkin waktu saya menjadi trainer, saya bicaranya tentang produk karena saya product trainer. Tapi waktu kita menjadi seorang pemimpin di manajemen, kita harus punya karakter. Kita juga harus punya kemampuan lainnya, yaitu bagaimana kemampuan kita untuk lead tim kita, communication skill kita. Itu semua dibentuk saat kita menjadi seorang leader. Dan ternyata alih profesi menjadi seorang senior management tidak cukup. Karena saya melihat lagi, saya punya kekuatan apa sih? Apa saya cuma mau dengar kata orang, kamu itu sebenarnya bisa lo begini, kamu itu bisa lo begitu. Dan
Karena itu saya mulai ikut yang namanya coaching saat ini. Terutama saat saya juga balik lagi untuk memulai new season of my life. Ternyata saya menemukan bahwa I'm willing to learn. Dan saya result oriented. Saya persistent. Still I have the side of cheerful, enthusiastic, high-spirited, and lively. Jadi semua ini ternyata kekuatan yang membuat saya bertumbuh. Sorry, saya mundur sedikit. Oke. Saat saya menjadi wanita dari wanita karir dan itu terhapus, saya berubah menjadi seorang entrepreneur, punya bisnis sendiri, lalu sekarang belajar new season, benar-benar new season of my life, belajar tentang yang namanya sosial media. Kemudian belajar tentang nge-live, bagaimana sih nge-live itu, dan menjadi seorang pembicara atau trainer. Ini alih profesi yang kedua, dari tadinya di kantoran, 9 to 5, kadang 9 to 9, ya. Sekarang jadi usaha sendiri, bisnis sendiri. Coach kita, Coach Vivi pernah membuat satu konten, dia bilang memilih jalan sunyi. Dan ternyata benar bahwa saat kita bisnis sendiri dan baru beralih dari wanita corporate, ada satu rasanya, wow, kok beda banget. Jadi dunia yang truly, truly different. Ini adalah alih profesi berikutnya. Dan akhirnya saya membuat satu keputusan untuk konten di sosial media saya, yaitu mengenai alih profesi. Karena saya yakin cukup banyak wanita-wanita, orang-orang pekerja yang mungkin ada satu keinginan untuk alih profesi dari tadinya jadi wanita karir atau tadinya berkarir di corporate, lalu berpindah menjadi seorang entrepreneur. Kelihatannya mudah, but my experience is not just like membalikkan telapak tangan. Banyak battle yang harus kita jalankan. Battle bukan nggak happy ya, battle yang happy, tapi ada beberapa contoh. Hal yang simpel aja, makan siang nggak bisa rame-rame lagi, lebih sunyi. Kemudian, kita nggak punya baju kebesaran. Tadinya, I'm blessed, saya bekerja di perusahaan besar dan multinational. Sekarang nggak ada lagi. I'm using my own dress, my own coat, Maria Herianti. Dan actually, we have the power. Ini yang mengingatkan saya. Saat tahun lalu, saya resign dan saya memutuskan untuk saya bisnis sendiri. Walaupun saya sudah memulai dari 2019, menjejakkan beberapa batu untuk saya melangkah menjadi seorang yang tidak lagi sebagai wanita karir, ternyata ada battle yang harus dilalui. But when we have the power, waktu kita tahu kita punya kekuatan, sebenarnya it just we want to use it or not. Waktu kita mau menggunakan dan mau mengembangkan, maka the power will make our dream come true. Dan terus terang kita beruntung sekali sekarang karena ada coach yang bicara mengenai what is your strength. Dan coach-coach ini membantu kita untuk tahu sebenarnya di mana sih kekuatan saya. Sehingga kita bisa melalui berbagai season dalam hidup kita dengan menurut saya ya akan lebih smooth. Dan akan lebih mudah menjalani walaupun kita harus alih-alih profesi yang berbeda. Nah, di sini karena itu saya terus terang highly appreciate untuk semua coach yang ada karena ternyata coach itu sangat-sangat membantu kita. Dan di musim hidup saya sekarang, learning is my new way of life. Never stop learning because life never stop teaching.
Jadi di kehidupan saya sekarang 1 tahun ini adalah tahun di mana saya belajar banyak, tahun di mana saya seperti hidup baru lagi. Dari tadinya menjadi GM, Vice President, punya tim banyak, sekarang saya dapat challenge. Jangan ambil tim dulu. Coba lakukan dulu sendiri. Buat video. Tadinya untuk video dan lain-lain itu kan ada tim. Kita bisa bayar agency. Tapi kalau sekarang saya yang buat skrip, saya yang punya ide konten apa, lalu kemudian bagaimana bertemu dengan klien dan lain-lainnya, ternyata new beginning. Dan waktu belajar mungkin sosial media kesannya simple ya. Tapi buat generasi seperti saya, it's really matters. Belajar itu, sosial media itu ternyata nggak semudah anak-anak sekarang mungkin yang, itu kan hal yang gampang. Live itu hal yang simple banget. Tapi asli, Coach Armen, aku mesti belajar satu persatu. Nah, kita akan ready untuk kita reach dream kita kalau kita tahu strength kita. Kita nggak pernah berhenti belajar dan kita punya mimpi untuk kita capai. Di kehidupan aku, di angka aku yang sudah lumayan, aku ingin berbagi ke banyak orang. Dan next step untuk aku belajar adalah mungkin aku akan bisa menolong banyak orang melalui coaching. Jadi coach yang ada di sini dengan rendah hati nanti sharing ya. Supaya saya bisa berdampak, berguna buat banyak orang. Saya rasa itu Oke. sharing saya. Welcome bila ada pertanyaan karena saya mungkin bisa memberikan berbagai apa ya, sharing yang berhubungan mengenai juga mungkin ada di karir di dunia corporate. Silakan. Oke. Welcome. Thank you, Mbak Maria. Terima kasih banyak. Jadi, teman-teman yang mau alih profesi gitu ya, seperti Mbak Maria, boleh diskusi langsung gitu ya. Boleh langsung cek di TikToknya ya, Maria Hrijanti. Di IG-nya juga ada bagaimana kerennya Mbak Maria sekarang jadi trainer. Kurang lebih itu. So, thank you. Ya, Thank you, Mbak. Terima kasih banyak. Next, oke. sambil teman-teman kalau mau ada yang tanya, boleh chat juga. Tapi karena waktu terus berjalan, so ini minta tolong eh berikutnya nih, aku mau sharing ada Mbak Beta Perwata. Oke, halo selamat malam Mbak Beta, thank you sudah mau sharing di acara Super Coach Festival ini. Jadi aku senang banget kenal Mbak Beta tuh di Coaching Indonesia ya Mbak ya. Kita satu perguruan. Sering kalau ketemu di momen-momen itu, so jadi Mbak Beta ini terkenal dengan well-being transformation coach. Apa itu gitu ya? Karena tadi kalau Kak Ivi ngomonginnya strengths, aku juga ngomonginnya strengths. Ini hal berbeda lagi. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, kenapa sih penting seorang coach itu juga punya spesialisnya ya Mbak Beta ya? Karena Iya, itu juga akan membantu banyak orang. So, tanpa lama-lama kita kasih aplaus yang meriah untuk Mbak Beta. Silahkan, Mbak. oke. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Armen ya. Selamat malam kawan-kawan yang lain. Terima kasih loh sudah diundang ya. Ini saya jauh-jauh dari Bandung, tapi hadirnya di sini ya untungnya. Kalau makanya ketemunya cuma kalau pas reuni halal bihalal ya. Soalnya juga ada yang lebih jauh, Mbak Beta. Kak Ivi dari Surabaya tuh. IP-nya dari Surabaya. Oke. Oke, Mbak Maria baik. doang yang sama aku dari Jakarta. Oke, senang ya kita jauh-jauh kita tetapi dekat ya. Oke, terima kasih tadi sudah dengan sharingnya Kak Ivi, Kak Maria ya, sangat inspiring ya dan saya melihat juga memang banyak benang merahnya ya, walaupun mungkin dengan latar belakang atau approach yang berbeda begitu ya. Jadi saya mau share sesuatu dulu nih, saya mau share video dulu, kayak sebentar ya. Sama, saya juga eh, sering di Zoom, tapi selalu ini, apa namanya, ada aja. Sebentar.
Ada kelihatan video nggak? Sebentar saja sih Sudah. saya. Kelihatan ya, sebentar ya. Saya mulai dari awal. Nah, cuma sebentar. A few seconds saja kok. Suaranya belum keluar, Mbak. Nggak apa-apa, suaranya hanya ini. Oh, oke. Suaranya hanya apa? Pause ya? Masih Iya, ada ke nggak pause, videonya? ke pause, ke pause. Bentar ya. Gimana caranya? Ah, hilang sebentar. Oh my God. What? Nah, oke. Sudah kedengaran tuh. Sudah kedengaran. Oke, saya ulang ya, sebentar. Kelihatan ya? Belum di-share. Belum di-share. Maksudnya saya tuh mau share sesuatu. Where is it? Tidak ada. Oke. Anyway, supaya apa karena waktunya terus berjalan ya, tidak apa-apa. Kita apa namanya? Bentar ini, stop sharing aja. Oke. Tadi tuh sebenarnya cerita apa namanya video tentang kucing. Kan suka banyak nih kompilasi cats video ya sekarang ya di sosial media segala macam. Kalau misalnya ada satu karakteristik kucing yang paling kita kenali deh itu. Itu apa sih gitu. Barangkali ada yang tahu nggak? Mungkin bisa taruh di chat. Salah satu karakteristik kucing yang sampai bahkan ada proverbs-nya atau peribahasanya. Manja, oke. Ada lagi nggak? Mengeong. Mengeong, gitu ya. Oh, ada lagi, ada satu satu yang sampai punya peribahasa ya dia gitu ya. Eh, birahi, waduh, oke. Malu-malu, oke. Oke, ah, curiosity kills the cat. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Apa namanya peribahasa tersebut ya? Ya, curiosity kills the cat. Ya. Nah, eh, tapi apakah iya benar curiosity kills the cat gitu ya? Eh, perempuan seperti tadi Kak Ivi juga sudah sampaikan ya di awal bahwa perempuan itu penuh dengan banyak tuntutan ya, dengan segala macam dari keluarga ini itu gitu ya. Kadang-kadang kita dalam situasi di mana kalau kita curious terhadap sesuatu tuh sepertinya tidak memenuhi harapan dari lingkungan ya. Karena lingkungan maunya kita sudah serba tahu, kita stable, we know what to do gitu ya. Itu ekspektasi yang itu. Nah, itu ini salah satu lead in aja ya untuk ke apa namanya untuk ke presentasi saya, sharing saya malam ini ya, curiosity. Karena itu adalah salah satu saya tidak mengikut apa tentunya saya karena saya tidak ada background dengan Gallup ya, jadi tidak masuk ke dalam kategori-kategori yang seperti tadi Kak Ivi sudah sampaikan. Tapi saya mengobserve apa yang kekuatan yang saya miliki yang kemudian membentuk saya sekarang ya. Oke, saya kalau gitu share ini aja PowerPoint-nya ya. Bentar. Kalau kasih tahu kalau sudah kelihatan ya. Sudah, Mbak, tinggal diperbesar. Ya, Sip, sudah sudah. kelihatan ya. Ya, terima kasih ya. Jadi malam ini terima kasih sekali lagi ya Mbak Armen ya. Saya mau share 5 feminine powers that carried me through every chapter of my life ya. Atau kalau Mbak Maria tadi bilang the season ya, the season in my life ya. Gitu. There are so many season in my life. Kebetulan saya juga pakai itu season of my life gitu. Nah, apa sih itu ya tadi sudah saya sentuh ya curiosity itu salah satu yang utama yang saya rasakan sangat membentuk atau menjadikan shape me who I am today ya itu. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, nama saya ya, panggilnya Beta, Mbak Beta, Coach Beta gitu ya. Nah, ini
QR code. Kalau mau mengetahui lebih banyak tentang saya, tentang kredensial saya di coaching, saya tidak tampilkan di sini. Bisa di-scan ya, bisa dilihat. Ada credentials sertifikasi coaching saya. Lumayan gitu, soalnya jadi saya nggak masukin di sini ya. Gitu, ada berbagai, mulai dari intuitif, wellness, health and wellness, professional, certified professional coaching, dan yang terakhir sekali itu adalah sertifikasi hipnoterapi yang saya ambil ya. Itu. Nah, jadi kita lanjut ya. So, the power of curiosity itu yang pertama yang bagi saya membentuk saya sekarang ya, perjalanan hidup saya itu. Apa sih the power of curiosity itu? Itu saat dimana kita refuse to stay small, to stay in our own small pond ya. We want to expand, we want to see the world, we want to see more, ya, we want to learn more gitu. Nah, saya itu perjalanan karirnya saja tidak linear ya. Jadi bukan dari sekolahnya apa, kuliahnya apa, kemudian apa namanya? Kerjanya apa ya, terus sekarang menjadi apa gitu ya. Nah, saya itu graphic design graduate ya. Dulu saya sempat sekolah di Australia, saya lanjutkan juga di IKJ ya. Tapi pada saat saya bekerja pertama kali di dunia periklanan, saya bekerjanya sebagai seorang copywriter ya. Yang satu visual, tapi kerjanya bukan visual ya, menulis gitu ya. Itu kontradik gitu. Kalau ditanya gitu, kenapa gitu ya? Ya, what if ya? What if I have other? Karena kebetulan pada saat kuliah memang saya di pelajaran creative writing itu cukup menonjol ya. Jadi encouragement dari lecturer saya pada saat itu membuat saya berpikir, oh saya juga punya kelebihan dalam menulis gitu ya. Tuh, jadi saya ke sana. Kalau ditanya kenapa? Sebenarnya sih alasannya adalah kalau saya melihat kawan-kawan arts, kawan-kawan graphic design di periklanan itu lembur terus gitu ya. Saya nggak mau lembur gitu. Jadi saya ngelamarnya sebagai copywriter. Tapi kalau pada saat kita bekerja, saya suka ikut campur tuh kayak saya, karena saya merasa saya punya mata seorang graphic design juga gitu ya. Saya akan terlatih, mata saya train gitu ya. Oke. Oke, dari copywriter kemudian saya menjadi creative director. Oke, itu cukup linear ya, gitu ya. Kemudian dari creative director karena saya sudah cukup di posisi senior, banyak fokusnya banyak di konsep, strategi segala macam, sehingga saya kemudian dan usia juga, jadi saya 4 tahun terakhir itu kemudian fokus hanya kepada strategis ya. Karena menjadi creative director itu capek sekali ya, harus quality control untuk kreatif segala macam itu tuh bisa yang apa namanya banyak lemburnya lah ya gitu ya. Jadi saya pikir oke, then let me focus on strategies ya. Nah sekarang kok tiba-tiba menjadi well-being coach and trainer gitu ya, itu beda lagi gitu. Nah, tapi itu semua apa? Itu semua karena berdasarkan curiosity. What if ya. Kebetulan awal itu juga, waktu itu belum pandemi ya, tahun 2020 itu belum pandemi, tapi saya waktu itu ada health challenge ya, yang membuat saya berpikir apa nih yang bisa saya lakukan, sehingga saya bisa bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga saya bisa taking care of myself gitu ya. Nah berangkatnya dari situ. Terus kemudian apa sih yang membuat saya mengambil berbagai macam sertifikasi? Yaitu tadi apa namanya curiosity, keingintahuan ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan sertifikasi ini? Apa yang bisa saya lakukan dengan kemampuan ini ya, skill ini? Yang terakhir hipnoterapi itu juga karena saya ada kebutuhan gitu ya. Saya ada health challenge yang membuat saya berpikir bahwa what can I do so that I can handle my pain ya. So jadi it's a pain management, objektifnya adalah pain management pada saat itu. Jadi saya ambil tuh sertifikasi apa hipnoterapi. Nah, tapi itu semua apa berangkat dari curiosity ya. Kata kunci buat saya di curiosity itu adalah what if ya, atau what can I do differently. Nah, itu tuh kalau di coaching itu adalah powerful questioning. Nanti kita bahas powerful questioning di belakang ya. Jadi pertanyaan yang membuka ya, pertanyaan yang membuat kita mengeksplorasi, memberdayakan kita. Jadi what if
atau kemudian tadi itu ya, what I can do differently ya. Nah, curiosity juga yang membuat saya mengembangkan program. Saya waktu itu punya Tabeta, sekarang juga masih ada, cuman sedang vakum ya. Creative writing ya, karena saya dari periklanan, saya menulis dan saya juga memang penulis. Kemudian saya punya background visual yang cukup kuat, saya kombinasikan itu ya. So saya berpikir pada saat itu, what if kita bisa atau saya bisa membantu orang-orang kawan-kawan untuk belajar menulis dengan membuka inspirasi ya, writer's block mereka gitu. Kalau di penulis itu ada yang namanya writer's block ya, di mana kita suka bengong aja di depan di depan laptop, apa yang mau harus saya tulis ya gitu, itu writer's block ya. Nah, jadi what if led me to have this module ya, modul yang kemudian saya sempat presentasikan ke Kemendikbud pada saat itu dengan untuk, saya jadi lupa apa namanya, sebentar ini ada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ya gitu. Ini masih ada bukunya, saya bikin buku ini gitu ya. Nah, what if led me to this initiative ya, metode ini gitu. The same what if juga storytelling, bagaimana what if kalau saya create a platform di mana kita bisa share untuk cerita-cerita yang menginspirasikan, terutama terkait well-being ya. Nah, itu adalah cerita-cerita legowo ya. Ini kebetulan memang saya mau aktifkan kembali, cuman masih ada kesibukan, tapi ini aktif dulu waktu pandemi ya. Nah, karena saya banyak belajarnya juga, banyak pada saat itu kan online ya gitu ya. Saya ketemu banyak orang ya gitu ya. Nah, ini kawan-kawan saya yang saya ketemu saya kolaborasi ini yang ini Patricia, Tris, atau Sing Sing itu tuh saya ketemunya online, ada yang dari kelas coaching, ada yang dari kelasnya Tony Robbins gitu ya, karena banyak curious itu tadi. Tapi that curiosity that led me to create this cerita-cerita legowo ya. Jadi don't suppress our curiosity, jangan ditekan curiosity kita itu, justru di nurture kalau saya melihatnya ya. Terlepas dari strength kita yang lain apa ya gitu ya, tapi that curiosity itu nurture, jangan malu gitu ya itu. Nah, curiosity ini juga yang membuat saya explore ya, kreativitas saya. Apakah memang hanya menulis, apakah hanya ini, coba ya kalau yang lain bagaimana, what other storytelling methods gitu ya. Nah, terus saya waktu itu lagi krisis, merasa terlalu maskulin karena terlalu banyak mengambil keputusan sendiri gitu ya, sehingga waktu itu saya ikutan Bedayan ya, dan memang pada saat itu membantu saya tuh karena itu banyak, itu sangat inner ya, itunya pergerakannya tuh sangat ke dalam gitu ya, bukan keluar Bedayan itu. Jadi every move, itu tuh benar-benar sebagai refleksi ya, dan itu membantu saya untuk menyentuh sisi feminin saya pada saat itu gitu ya. Kalau teman saya tuh ada yang sempat bilang, wah Bet, your your how would you say it? Your sexual aura kind of exuding gitu loh. Itu saking femininnya saya pada saat itu, pada saat saya lagi aktif bedoyo ya gitu. Sekarang udah enggak lagi, jadi udah enggak seksi lagi. Nah, tapi itulah gitu ya. Itu the curiosity yang membuat saya selalu mencari. Nah, kalau kita tadi itu ya bilang bahwa ada proverbs curiosity kills the cat ya. Sebenarnya itu ada lanjutannya, cuman nggak ngetop aja itu yang lanjutannya. Lanjutannya adalah the satisfaction bring it back to life. Ya. Jadi the curiosity might kill you karena kita nyoba ini, nyoba itu gitu ya. Tapi the satisfaction dalam hal ini adalah wah, kepuasan kita untuk melihat sesuatu itu gave us life gitu. Jangan lupa kucing itu punya 9 nyawa ya. Jadi kita sebagai perempuan pun begitu resilientnya ya. Jadi nggak apalah mati sekali nanti kita hidup lagi kok gitu ya. Nah, seperti itulah curiosity ya. Nah, curiosity juga yang membawa saya sampai ke dasar laut dan juga sampai ke highest motorable road
in the world, ya itu. Jadi ini di Kardungla itu di Ladakh, ya itu. Ya, kalau ini yang kiri itu di apa namanya di Australia, Great Barrier Reef di Australia. Jadi maksudnya kalau bukan karena curiosity saya nggak akan sampai ke dasar laut. Kalau bukan karena curiosity saya tidak akan pernah sampai ke highest motorable road in the world. Ya, jadi so that curiosity, that little apa namanya tingling yang pengen membuat kita mau ini mau itu, nurture it, gitu ya. Itu. Oke. Nah, so curiosity didn't give me answers ya, but it gave me doors. Nah, setelah pintunya ada, nah kemudian terserah kita mau bagaimana, ya. Apakah mau lanjut atau mau hanya sebatas ya sudah hanya view-nya yang dilihat gitu ya, makanannya yang enak yang dirasa, tapi tidak ada yang lebih dari itu. Nah, karena itu, the second superpower-nya itu adalah the power of asking and asking powerful questioning, ya gitu. The courage to open and the clarity to see. Tadi curiosity sudah memberikan pintunya. Nah, punyakah kita keberanian untuk membuka dan akhirnya melihat kejelasan yang ada di depan mata kita, ya. Karena kejelasan itu tidak selalu menyenangkan, ya. Kejelasan itu bisa memprovokasi diri kita, membuat kita shaking, goyang, gitu ya. Nah, asking ini saya waktu zaman kerja ya. Ini kerjaannya syuting ya terus selama 20 tahun tuh banyak kan syuting ya terus ya. Waktu saya kuliah yang di Indonesia, saya tuh sempat bertanya ke asisten dosen saya ya pada waktu itu. Saya lupa namanya siapa, tapi dia cukup kameramen inilah, cukup kameramen yang terkenal ya. Saya tanya, "Mas, syuting itu kayak apa sih? Pengen ikut syuting dong." Gitu ya. Diajak nggak saya syuting? Ya enggak dong ya, nggak diajak ya. Siapa lu gitu ya. Anak kuliahan nanya asisten dosen minta diajak syuting gitu ya. But I ask. Pernah dengar kan? Ask and the universe will answer. Ya. Karena by asking itu you are seeding what you want, your goal into your subconscious mind ya, ke apa namanya pikiran bawah sadar kita ya. Itu bertanya tanpa intensi ya gitu, apalagi kalau bertanyanya dengan niat, dengan penuh intensi. Nah, terjadilah memang tidak langsung besoknya gitu ya, dengan proses tentunya. Tapi apa yang terjadi? 20 tahun lebih kerjaan saya cuma syuting gitu ya. Jadi so be careful of what you ask for gitu. Kerjaan saya cuma syuting gitu ya. Itu Masya Allah deh, Alhamdulillah ya. Itu apa namanya pengalaman sekali ya. Kemana-mana lah sudah ya, nggak cuma di Indonesia itu. Nah, ini saya nggak nemu fotonya ya soalnya ya. Ini foto saya screenshot dari Facebook saya. Ini anak kecil di Sri Lanka di Colombo ya. Jadi saya membuat cerita pendek atau short story yang di publish di The Jakarta Post di tahun 2005 ya. Itu udah lama sekali. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah ini juga berkat dari saya bertanya ya. Jadi saya tuh bosen kerja waktu itu. Jadi bosen dalam artian saya merasa waktu itu sedang stagnan karir ya. Jadi datang tiap hari ke kantor itu cuman sekedar fashion show. Hari ini pakai baju apa? Hari ini pakai baju apa gitu ya. Gitu. Jadi ya ampun, apalagi yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, itu kan curiosity-nya tergelitik ya. Saya karena alhamdulillahnya ya saya tuh di periklanan, jadi struktur apa namanya manajemennya itu tidak serigid di company lain lah ya, tidak serigid di corporate. Jadi bisa dengan gampangnya ngetok apa namanya pintu COO-nya ya. Waktu itu tuh siapa namanya ya? Lupa lah, saya ada bule Australia gitu. Terus saya bilang gini, saya mau dong kalau ada posting di luar negeri. Saya bilang gitu. Oke. Ya udah, boleh. Dia bilang gitu dah. Udah kan belum langsung dapet ya, tapi kan saya bertanya, saya keluarkan itu. Sehingga pada saat ada kesempatan, beliau ingat gitu loh. Oh namanya Scott. Scott itu ingat gitu. Oh iya si Beta tuh waktu itu tertarik gitu ya. Soalnya ini ke Kolombo, bukan sesuatu yang seksi kan. Nggak semua orang mau gitu loh. Tapi ya saya waktu itu daripada saya fashion show terus di kantor kan saya mau sesuatu yang baru ya gitu loh. Jadi ya udah saya ambil gitu. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ceritanya waktu itu adalah pertukaran gitu ya.
saya pergi ke Kolombo, nanti dari Kolombo akan datang satu personel ya, satu kawan, kolig ke Indonesia. Nah, dilalah ya, cuman saya yang pergi, yang dari Kolombo nggak jadi itu ke Indonesia. Tapi kan rezeki saya ya gitu ya. Nah, itu kan kalau saya nggak bertanya, kalau saya nggak ngomong kan nggak akan datang itu kesempatan. Jadi luck itu, faktor luck itu juga bukan hanya sekedar kita diam saja, ada effort, ada seeding yang kita lakukan, sehingga pada saat kesempatan dan skill bertemu itu luck gitu jadinya, ya. Itu. Nah, begitu juga, ini saya nggak ada fotonya, tapi saya tuh 6 tahun di India, itu juga begitu, karena bertanya, ya. Jadi saya lagi makan siang, kemudian ada teman saya cerita bahwa, wah dia ditawarin nih ke India, gitu ya, ke Mumbai. Tapi budgetnya cuma untuk single, sementara dia punya anak istri. Nah, dia nggak mau ninggalin anak istrinya buat setahun di Indonesia, gitu ya. Apa namanya? Untuk perginya ke Mumbai lagi, bukan ke New York, gitu ya. Kalau ke New York mungkin diambil, gitu kan, ke Mumbai. Terus saya gini, ini saya sudah pulang dari Kolombo ya. Jadi saya pulang dari Kolombo tuh tahun 2005 awal, ya. Nah ini kejadian di tengah 2005. Terus saya bilang, siapa namanya waktu itu kalau nggak salah Tony gitu. Kan kalau lo nggak ambil, gue ambil ya, boleh nggak? Izin ya gue gitu loh. Iya boleh gitu. Dah. Sampailah saya dapat kabar bahwa dia tuh tidak ambil. Gitu. Terus saya bilang, bener ya, gue ambil ya. Iya. Dah. Pergilah saya ngetok CEO. Itu apa namanya? Ibu Eleanor waktu itu. Eh, orang Filipina. Bu, Tony kan nggak ambil tuh. Saya yang ambil aja ya Bu ya. Gitu. Ya boleh. Oke. Nanti gitu. Ya sudah. Akhirnya berproses lah. Saya terbang ke India, interview dulu tentunya ya, gitu ya, dengan apa namanya eksekutif kreatif director. Hampir 6 tahun saya di Mumbai. Tapi poinnya, intinya itu adalah nanya, ngomong, mau apa, gitu ya. Kalau dipendam, didiemin aja, nggak akan ini. Apa setiap pertanyaan saya selalu mendapatkan jawabannya? Tentunya tidak, lebih banyak tidaknya daripada iyanya gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu, ya, apa namanya. Kalau kita tidak bertanya, jawabannya pasti tidak, gitu. Tapi kalau kita bertanya, ada kemungkinan jawabannya iya, gitu. Ya. Nah ini juga, saya punya apartemen, beli apartemen kasus di Jakarta, ya. Kasus karena biasa apartemen developernya tidak apa tepat waktu ya, apa one prestasi ya, sendirian, nggak kenal siapa-siapa gitu. Apa yang saya lakukan? Tiap saya ketemu orang saya tanya, pemilik bukan, pemilik bukan, pemilik bukan, sampai akhirnya bisa menggather ratusan orang dan kita bisa bersama-sama menuntut developernya. Ya. Itu dengan apa? Dengan bertanya, gitu kan? Tapi kan juga bertanyanya itu karena ada curiosity. Nah, ini sebelum saya belajar coaching. Setelah saya belajar coaching, ya, saya jadi sadar bahwa ini bukan sekedar bertanya, tapi pertanyaan yang powerful itu yang seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan, nih ya, kalau ada sesuatu note yang bisa kita ambil, asking is free, but the return on that bravery of asking is priceless. Gitu ya. Nah, karena saya belajar coaching, jadi saya belajar powerful questioning. Bagaimana kita bisa bertanya yang memberdayakan. Kalau dulu mungkin saya masih ada bertanya, ini kenapa sih ya kok kayak begini gitu ya. Nah, karena saya belajar coaching, jadi saya belajar apa aja sih powerful questioning yang bisa saya tanyakan baik kepada diri saya ataupun mungkin kepada coach saya yang memberdayakan. Nah, berangkat dari curiosity juga, saya tuh terpikir, what if kalau saya mendesain sesuatu, menyusun sesuatu lah, karena ini is not the first one in the world gitu ya, ini juga ada untuk versi-versi lain ya, bahwa yang bisa membantu peserta pelatihan saya atau coach saya ya, ataupun diri saya sendiri tentunya atau saudara-saudara saya untuk bisa self coaching mandiri ya. Nah, jadi saya susun itu yang namanya inner shift cards ya. Nah, ini ada di sini ya. Ini kelihatan ya, ada inner shift cards. Nah, ini sebenarnya ini kartu mandiri yang bisa digunakan aja sendiri. Jadi kalau misalnya contohnya ini ya, cerita apa yang sebaiknya tidak aku ceritakan lagi ke diriku sendiri ya.
kadang-kadang kita itu misalnya kita journaling, kita perlu prompt. Jadi kita nggak hanya sekedar curhat saja, tapi kita perlu prompt yang bisa membantu kita berpikir lebih struktural, lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, ini kartu prompt sebenarnya ya. Jadi bisa digunakan untuk journaling dan lain-lain. Nah, ini kebetulan alhamdulillah sudah ada yang bertestimoni bagaimana itu cukup bermanfaat. Saya merasa wah alhamdulillah deh gitu ya, karena saya memang doanya selalu mudah-mudahan ilmu sayanya manfaat gitu ya, memberikan dampak gitu, nggak cuman ngendon di kepala gitu. Nah, ya alhamdulillah bisa bermanfaat ya, walaupun mungkin impact-nya belum terlalu besar, tapi yang kita lihat kan bukan hanya skalanya saja ya, tapi bagaimana dia impactful terhadap individu tersebut gitu ya. Dan buat saya sih, kalau di Islam itu ada yang namanya pahala jariah. Jadi nanti kalau saya sudah meninggal, pahalanya masih ngalir. Kalau sekarang kita sebutnya passive income ya, gitu ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, tapi income-nya datang terus gitu kan, ya. Nah seperti itulah kira-kira ya. Apa yang ini? Nah, saya lagi karena kebetulan saya lagi ada dalam kondisi health challenge yang lain ya. Sebenarnya masih nyambung sama yang awal tadi itu. Saya berpikir, oh mungkin saya bisa membuat kartu untuk yang apa namanya seri yang sesuai dibutuhkan oleh mungkin orang-orang yang menghadapi health challenge seperti saya gitu ya. Nah, oke, ini inersi. So, kalau a good questions open your mind ya, a powerful one opens your life. Ya. That's how powerful questioning is gitu loh. Dan itu memang perlu dilatih ya, apa namanya, kalau bisa pakai inner shift, kalau misalnya kebetulan memang tertarik untuk mengambil pelatihan coaching, nanti di situ belajar itu apa powerful questioning itu seperti apa aja. Itu saya melatihnya itu bahkan mulai dengan saya bicara dengan asisten rumah tangga ya. Saya menjaga mulut saya enggak gini. Kok begini sih gitu. Itu tuh saya jaga banget gitu. Susah ya, nggak gampang gitu. Tapi itu membantu gitu sampai akhirnya gitu. Oke. Apa yang bikin begini ya? Kan aneh ya ngomong begitu sama asisten ya, tapi ya memang itu harus berlatihnya mulai dari lingkungan terkecil kita sih, gitu ya. Gitu. Nah, karena lebih mudah ngomong begitu ke coaching karena settingannya sudah settingan coaching gitu ya, tapi kalau dalam keseharian kan itu perlu dilatih dari lingkungan terdekat ya. Jadi that's yang kedua ya. Apa namanya tadi ada curiosity, kemudian ada asking powerful questioning gitu ya. Nah, yang ketiga the power of small shift ya. Gesernya sedikit aja, suddenly new reality ya. Karena kita kan lihat ya, kalau kita melihat sesuatu apa namanya sesuatu dari kacamata segini digeser sedikit aja bisa berubah secara keseluruhan ya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita latih juga gitu ya. Dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan powerful questioning kepada diri kita gitu. Nah, manfaatnya apa sih gitu ya? Saya tuh punya pelatihan online ya, webinar itu geser 2 mm aja gitu ya. Prinsipnya adalah dengan kita bergeser sedikit aja ya, kita lebih aware. Kita kan autopilotnya jalannya kuat sekali ya gitu ya. Dengan kita lebih aware, dengan kita bertanya satu kata aja powerful questioning kepada diri kita saat memulai hari aja gitu ya. That can create shift ya sedikit tapi can keep the drama away gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi drama-drama kalau kita bisa diam dan kita bisa bertanya pertanyaan yang powerful tadi. Ya. Nah, yang keempat itu adalah the power of legowo. From love, not from fear. Ya, kebetulan saya punya inisiatif yang namanya The Legowo Project. Itu yang awalnya dari awal pandemi itu tadi, ya, makanya ada cerita-cerita legowo segala macam. Ini masih saya pakai, ya. Saya kalau masuk ke corporate juga membawanya The Legowo Project, ya. Jadi apa sih the power of legowo, ya? Apakah bisa orang itu benar-benar legowo, ya? Kan kalau katanya bukan katanya ya, tapi memang sesungguhnya ikhlas itu adalah keahlian yang paling tinggi yang bisa dikuasai oleh manusia gitu ya, gitu. Ikhlas gitu. Saya kurang
paham kalau misalnya di apa namanya keyakinan lain ya, tapi kalau di Islam itu ikhlas itu eh, ini yang ngomong ke saya ini kebetulan apa namanya eh, Islam tapi kepercayaan Jawa ya gitu ya, yang pada saat karena pada saat saya diskusi tentang Legowo di awal dulu itu gitu ya, karena beliau sendiri sempat diajak sama gurunya itu yang harus apa namanya tidur di samping di tepi sungai segala macam lah untuk merasa apa namanya untuk melatih keikhlasan gitu ya. Tapi kan it's not about the perfect Legowo ya. Kadang dalam aspek hidup aja banyak banget ya. Kita mungkin bisa legowo di satu aspek kita 70% misalnya. Tapi di aspek yang lain mungkin hanya baru 20% gitu ya. And that's fine itu. Ini karena tangan saya bergerak jadi ininya suka otomatis apa metanya tuh ngangkat tangan gitu. Di ini saya kan ada angkat tangan itu karena saya tangannya bergerak jadi disangkanya ngangkat tangan. Nah, turun lagi. Nah, apa? So, pada saat kita legowo ya, kita berangkat dari hati, bukan dari ketakutan. Itu. Nah, itu saya belajar dulu waktu saya punya health challenge dulu itu ya, gitu loh bahwa it's very different loh pada saat kita melakukan sesuatu itu karena kita memang dari hati, dari cinta dan bukan dari takut. Contohnya apa? Pada saat kita berolahraga lah misalnya ya. Sama olahraga yang dilakukan, anggap aja lah misalnya jalan pagi. Tapi yang satu berangkat dari, oh saya mau jalan pagi karena saya apa namanya ingin menjaga kesehatan saya, gitu ya. Saya ingin bugar, saya ingin sehat, gitu. Sama satu jalan pagi karena saya takut sakit. Tipis sekali, tapi dua hal yang sangat berbeda, memberikan ke diri kitanya itu sesuatu yang apa namanya empowering pada saat kita bilang bahwa kita berangkat dari hal yang karena kita cinta, karena kita dari hati ya gitu loh, dari passion gitu, dari hati. Jadi bukan dari takut. Nah, itu tuh apa namanya berlatih untuk mereverse ya, mereframe apa kondisi kita yang ada gitu. Mbak Armen, saya berapa menit lagi, Mbak? Sebenarnya waktunya udah Udah mepet sih, selesai Mbak. ya? Iya, Oh, iya. Dipercepat sedikit ya, Mbak. oke ya. Nah, so Legowo is the art of letting life be life, ya, while we stay whole and it is softening without breaking us, ya. Kita perempuan, kita soften ourselves, tapi we don't break ourselves, gitu. We are not being hard to ourselves. Yang terakhir aja ya. So the power of storytelling, ya, rewriting and editing your story. Karena saya penulis juga, saya tukang cerita segala macam. Jadi it's not di dalam hidup itu apa namanya orang kan suka bilang ya rewrite your story segala macam ini itu ya. Ada satu yang lupa. Kalau saya ini saya langsung aja ya. Ini apa namanya? Nah ini Mbak Maria, Kak Maria, saya punya di apa namanya IG lagi ada seri yang Season of Life ini. Ini Season Lost in Translation. Gitu. Nah, eh, ini ya Kill Your Darlings ya. Saya kalau memberikan pelatihan creative writing ya baik kepada tim saya ataupun kepada peserta itu selalu saya bilang kill your darlings. Apa itu your darlings? Sesuatu yang kita rasa nyaman, kita merasa senang, kita merasa wah beta yang itu cool deh gitu ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin udah nggak zamannya gitu ya. So kill that beta, create a new beta gitu. So happens in life as well. Kill your darlings dalam artian tinggalkan semua cerita-cerita, title-title ya atau baggage mungkin ya gitu. Kadang itu tidak selalu negatif ya, itu terlihatnya positif tapi ternyata menghambat kita ya gitu. Nah, itu tuh kill your darlings, then rewrite your story. Ya, you are not only the main character but you are the editor of your life ya. Jadi gitu aja sih dari apa namanya Kak Armen ya. Jadi be curious, ask powerful question, daily small shift, legowo, kill your darlings ya, tell your story. Kalau misalnya kawan-kawan minggu depan mau coba, minggu pertama be curious, minggu kedua apa gitu ya, small shift aja gitu. Ini juga ada apa namanya QR kalau misalnya mau gabung ke komunitas ya, di mana kita belajar bareng, geser bareng.
Kemudian bisa juga nanti di situ juga saya suka ada latihan seminggu sekali ya gitu, tapi by WA ya gitu. Dan kalau nanti ada pelatihan bisa di situ juga. Jadi ini ada satu yang saya suka dari Atticus itu adalah seorang poet ya. She was one of the rare ones, so effortlessly herself, and the world loved her for it. Dan so salam legowo ya dari saya. Oke, thank you Mbak Beta. Terima kasih. Aduh, ini bener-bener apa ya, powerful banget nih gitu loh. So, teman-teman, memang waktunya singkat ya, tapi kalau memang mau belajar dari Mbak Beta, dari Kak Ivi, dari Kak Maria, itu boleh banget gitu. Karena ini kayaknya kalau trainer-trainer dikasih waktu 20 menit nggak cukup. Apalagi ya sesi coaching aja kita biasanya minimal 1 jam ya Mbak Beta ya. Tapi paling enggak biar dari momen ini aku mau undang Kak Ivi juga sama Kak Maria apa ya biar momen ini tuh bisa memperkenalkan memang powerful coaching. Kalau karena kita juga pekerjaan juga sebagai trainer, banyak banget insight yang bisa didapat ketika kita bisa memberdayakan diri kita dulu, terus berkarya dan akhirnya kita juga bisa membuat banyak orang tuh juga jadi berkat buat banyak orang ya. Saya cuma tahu kayak Kak Ivi tuh banyak banget sharing tentang fashion ya. Banyak collab-collab. Mbak Beta tuh yang saya lihat di IG juga main golf terus gitu loh. Tapi ternyata banyak banget kehebatannya gitu. Mbak Maria kan juga ini ya, aku diundang untuk TikTok gitu ya. Wah, keren banget ini kayak hampir tiap tiap minggu ya, Mbak ya. Itu ada sharing-sharing kolaborasi dengan banyak orang-orang hebat. Jadi semoga ajang Super Coach Festival ini bisa jadi wadah untuk kolaborasi satu dengan yang lainnya. Kurang lebih itu sih harapannya Armen bawa sesi malam hari ini. Yuk makin berdaya dengan our strengths-nya masing-masing gitu. Teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Mohon maaf ini jadi overtime. Nanti kalau ada yang mau tanya, bolehkah aku kasih IG-nya masing-masing, Kak Ivi, Mbak Beta, sama Mbak Maria, boleh ya? Di, Ya, i- bisa. di grup WA grup komunitasku. Sehingga juga kalau mau ajak kolaborasi juga boleh. Nanti juga sambil ngiklan-ngiklan nih, Mbak Beta tuh banyak trainingnya, Kak Ivi juga banyak produk-produknya, sama Mbak Maria juga banyak kelas-kelasnya juga kita mau sharing, kurang lebih gitu. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kita tutup dengan foto bersama, bolehkah teman-teman? Yuk, yang mau ini jam udah malam udah. Kalau yang perempuan udah nggak pakai kerudung kali ya Mbak Beta yang Muslim ya. Di rumah udah Yang pada muslim buka udah gitu. selonjoran. Jadi nggak apa-apa. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Sorry overtime sampai 15 menit tuh udah 15 udah pakai dasteran juga tuh ya. Apa-apa. Buat yang ada aja nih, thank you yang sudah bertahan sampai 22 orang. Yuk, boleh kita foto ya. Aku hitung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Sharing terakhir dari aku, izin terakhir banget ini. 1 menit terakhir. So, terima kasih banyak untuk sesi malam hari ini. Kak Ivi, Mbak Maria, Mbak Beta boleh sharing. Thank you untuk aku sendiri punya program coaching namanya Find Your Strengths. Teman-teman yang kalau mau kenal talenta dan kekuatan dirinya boleh ambil assessment Gallup, kemudian coaching juga bareng aku. Dan ini bulan ini dan bulan November dan Desember ada training bareng Armenia tentang leadership. Kemudian kalau Mbak Beta tadi punya inner shift gitu ya, kartu-kartu, aku juga ada dengan Business Wisdom Institute dengan kartu namanya Alpha Smart. Ini visualisasi tools yang membantu dalam sesi training maupun coaching. Kurang lebih itu. Dan terima kasih, nanti reviewnya aku langsung share aja di WA group gitu ya. Terima kasih. Super Coach Festival volume ketiga, kita akan banyak bicara tentang leadership. Aku undang trainer-trainer, undang coach-coach juga yang memang banyak membahas tentang leadership ini. Kita ketemu lagi Kamis 18 Desember 2025. Waktunya sama 19.30 sampai kurang lebih jam 21.00. So, terima kasih teman-teman.
Sampai jumpa di sesi berikutnya di Desember 18 bulan depan. Kurang lebih itu. So thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you Kak Ivi. Nah, Thank you makasih. Mbak Maria. Thank Thank you you Mbak Beta. semuanya. Terima Selamat kasih. Selamat malam. 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 Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Aku end ya. Thank you. Ya, Kak Ivi, thank thank you. you. Mbak Maria, thank you. Mbak Beta, thank you. Semua Thank thank you. you. Thank you.